Ingat, 2 hari lagi, jangan salah pilih. And for none of the elections that I have such a burden like now. Dan tidak ada satupun dari pemilu yang lewat itu saya punya beban sebesar And sekarang. I ask myself why? Saya tanya sama diri saya, kenapa? Why did God put this incredible burden upon us to fast? Some people are fasting 40 days. We are going through the land. Others are praying. Kenapa Tuhan kasih beban untuk berpuasa? Ada yang puasa 40 hari. Kami pergi mengelilingi negeri terus berdoa. Why is it this time? Mengapa kok waktu yang That ini? God Almighty is so burdened by the Spirit for this elections in our land. Buat Tuhan yang Maha Kuasa oleh rohnya memberikan beban untuk pemilu di negeri ini, saudara. Because of this. Oleh karena ini, Because if we have got the wrong leader, karena kalau kita mendapatkan pemimpin yang it salah, can harm the destiny of Indonesia. maka pemimpin yang salah dapat menghancurkan destininya Indonesia. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kayaknya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh jauh-jauh pastor atau pendeta dari luar negeri ya. Namanya pendeta Susan Hating. Nah, beliau di sini katanya mendapat penglihatan bagaimana atau apa yang akan terjadi setelah pemilihan presiden, dan beliau berkata kepada kita semua atau berpesan kepada kita semua untuk berhati-hati jangan sampai salah pilih presiden. Nah, sahabat terang kemuliaan, untuk jelasnya seperti apa sih pesan yang akan disampaikan oleh pendeta Susan Hating, mari sama-sama kita akan menyaksikan video dari pendeta Susan Hating ya. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Pimpin kami semua, ampuni kami semua ya Bapa, sertai kami semua. Berkati kami akan menonton video ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang kemuliaan, langsung saja kita akan dengarkan apa sih pesan dari pendeta Susan Hating khususnya mengenai pemilu di Indonesia di tahun 2024, di mana itu adalah 2 hari lagi. Selamat menyaksikan. Mengapa itu sangat penting? Because the Bible says in 1 Timothy chapter 2 verse 1. Karena Alkitab katakan di 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Multimedia, you need to help me to keep the slides up, please. Thank you. Boleh slide-nya tetap ada di atas? Because I work with the slides, Karena right? saya bekerja dengan slide-nya. 2 Timothy chapter 2 verse 1 says, therefore I exhort you. In other words, God challenge us. He command us. 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan kamu. Tuhan memberikan nasihat. Bahasa Inggris katakan bahkan menantang kita. To come with all kinds of intercession and supplication and prayer. Untuk datang dalam segala permohonan dan syafaat. And then He commands us to who to pray for. Lalu firman Tuhan mengajarkan, memerintahkan kita kepada siapa He kita says you berdoa. better pray for kings and those in authority. Berdoalah untuk para raja, para pejabat, para pembesar. Why is that so important, saudara? Mengapa itu sangat penting Bapak Ibu? The Bible says so that we have a quiet and peaceable life in godliness and reverence. Ayat 2 1 Timotius pasal 2 dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. I never in all my time in Indonesia, Saya tidak pernah dalam sepanjang waktu saya ada and di Indonesia, is indeed 32 years. dan itu sudah 32 tahun. I came as young and I'm now sudah orang tua, and I've gone through 6 changes of presidents already. Saya datang pertama kali ke Indonesia masih muda, sekarang sudah orang tua dan sudah 6 kali ganti presiden. Don't worry, some of you were not even born that time. Beberapa saudara mungkin belum lahir ketika saya pertama kali datang ke sini. Masih muda. But I have lived in this country through six presidents. Tapi saya sudah hidup di negara ini melalui 6 presiden. And for none of the elections that I have such a burden like now. Dan tidak ada satupun dari pemilu yang lewat itu saya punya beban sebesar And sekarang. I ask myself why? Saya tanya sama diri saya, kenapa? Why did God put this incredible burden upon us to fast? Some people are fasting 40 days. We are going through the land. Others are praying. Kenapa Tuhan kasih beban untuk berpuasa
puasa, ada yang puasa 40 hari. Kami pergi mengelilingi negeri, terus berdoa. Why is it this time Mengapa kok waktu yang that ini? God Almighty is so burdened by the Spirit for this elections in our land? Buat Tuhan yang Maha Kuasa oleh rohnya memberikan beban untuk pemilu di negeri ini, saudara. Because of this. Oleh karena ini, Because if we have got the wrong leader, karena kalau kita mendapatkan pemimpin yang it salah, can harm the destiny of Indonesia. maka pemimpin yang salah dapat menghancurkan destininya Indonesia. Look around you, people. Bapak Ibu lihat sekeliling. I come from South Africa. Saya datang dari Afrika At the Selatan. moment, South Africa churches are in persecution Pada saat ini gereja di Afrika Selatan mengalami aniaya because of the leader they have chosen. oleh karena pemimpin yang mereka pilih. Look around you. Bapak Ibu lihat sekeliling. I don't want to publicly mention here names of certain nations, but look around you and see how many churches and how Christianity is persecuted in nations where the leadership do not accept Christianity. Saya tidak perlu menyebut nama negaranya di hadapan saudara secara umum, tetapi Bapak Ibu sudah bisa lihat bagaimana gereja-gereja dianiaya oleh karena negara tersebut salah memilih pemimpin dan kekristenan mengalami kesusahan besar. So I believe that God has put this burden upon us because of the destiny, because of the calling of Indonesia. Jadi saya percaya Tuhan taruh beban ini atas setiap kita karena panggilan Indonesia dan karena destininya And Indonesia. when we look at the heart of God, Lalu kita lihat hatinya Tuhan. after going through these 14 cities, Setelah kami berkeliling 14 fasting and kota, praying for weeks and months, berdoa, berpuasa, berminggu-minggu, berbulan-bulan. what was the end that stirred my spirit? Apa pada akhirnya yang sungguh-sungguh mengobarkan roh What saya? is it that God wants more than anything from Indonesia? Apa yang pada akhirnya Tuhan sungguh-sungguh inginkan dari Indonesia? Is it really only about an elections? Apakah ini sungguh-sungguh tentang pemilu saja? Or is it going much further? Atau ini lebih jauh lagi? Does it have to do with a revival? Apakah ini berbicara soal kebangunan Does it have to do rohani? with the move of God? Apakah ini bicara soal Does kegerakan it have to Tuhan? do with the wave of God? Apakah ini berkaitan dengan Or gelombangnya does Tuhan? it have to do with the call of God in His heart for the church? Atau juga ini berkaitan dengan panggilan Tuhan dan hatinya bagi And gerejanya? what is that call? Dan apa panggilan itu Bapak Ibu? Would you please give me the next slide? Slide berikutnya boleh. Hear the heart of the Holy Spirit this morning. Dengar hatinya Roh Kudus pagi It's ini. not just about the good elections. Bukan hanya tentang pemilu yang berjalan baik. It's not just about that we won't have riots and violence. Bukan hanya tentang bahwa nggak akan ada kerusuhan, nggak akan ada kekacauan, kekerasan. Although I must admit was very much my burden and my passion and still is. Walaupun sejujurnya saya akui itulah beban yang besar dan sungguh gairah saya dalam berdoa dan tetap demikian. Because Karena I walked the streets of Jakarta when it was burning. saya berjalan di jalanan Jakarta ketika pembakaran I was terjadi. there, Papa. Saya ada di sana, Pak. I walk in Jakarta with the riots of 1997 and 1998. Di kerusuhan 97-98 saya jalan di jalanan Jakarta. And 1999, 99 I was there. saya ada di sana. I was in Jogja when the bombs were falling. Saya ada di Jogja ketika pengeboman terjadi. I know what it can look like. Saya tahu bagaimana rupa So kerusuhan. passionately, Jadi dengan penuh gairah I pray, saya berdoa, God, Tuhan save our land. selamatkan No negeri violence. kami. Tidak ada kekerasan. No riots. Tidak ada kerusuhan. In Jesus' Di name. dalam nama I am Yesus. not only interested in the good Saya elections. bukan hanya tertarik pada pemilu yang berjalan lancar. I'm interested in the passion of the Holy Spirit for the church. Tapi saya jauh lebih tertarik kepada gairahnya Roh Kudus untuk gereja And Tuhan. what is the passion of God? Dan apa gairahnya Tuhan? He says in Isaiah chapter 56 verse 7, Yesaya 56 ayat 7 Tuhan bilang begini. my house Rumahku shall be called akan disebut a house of prayer rumah doa for the nations. bagi segala bangsa. Let's think again. Mari renungkan lagi. Let's hear the heart of the Holy Spirit this morning. Mari dengarkan hatinya Roh Kudus pagi ini. What is it that God wants for the rooftop? Apa yang Tuhan inginkan buat rooftop? What is it that God wants for you? Apa yang Tuhan inginkan buat Bapak Ibu? What is it that I want more? What did Indonesia di hatiku do through the land? Dan apa yang dilakukan rangkaian acara Indonesia di hatiku mengelilingi negeri ini? It was a wake-up call. Adalah sebuah seruan untuk It was bangun. a trumpet call in the Adalah land. seruan sangkakala. di Wake up, seluruh negeri. leaders. Ayo para pemimpin bangun. Pray. Berdoa. It's your land. Ini negerimu. It's your inheritance. Ini warisanmu. That's what it was. Amin. Itulah dia.
Dia. And why? Mengapa? Because God Almighty, Karena Tuhan yang Maha above Kuasa all, mengatasi He says, segalanya. don't worry, Dia katakan jangan khawatir. I will take care of you. Aku akan memelihara engkau. Don't worry Jangan khawatir about what you will eat, mengenai apa yang kau what you will makan, drink. minum. Don't worry about it. Jangan khawatir I'll tentang take itu. care of it. Aku akan memelihara engkau. What do I want from you? Tetapi apa yang aku I inginkan want darimu? my house to be a house of prayer for the nations. Aku mau rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. That's the heart of God. Itu hatinya Tuhan. That's the calling of Indonesia. Itu panggilannya Indonesia. For that I gave 32 years of my life. Amin. Untuk itulah saya berikan 32 tahun hidup The saya. calling of Indonesia. Panggilan The Indonesia. calling of Indonesia has always been to take the fire and the glory to the nations. Panggilannya Indonesia adalah untuk membawa api dan kemuliaan Tuhan dari Indonesia ke Indonesia bangsa-bangsa. has been called Indonesia engkau sudah dipanggil to take fire untuk membawa api and itu prayer dan doa and anointing pengurapan to the nations kepada and the bangsa-bangsa nations dan to come and get it here. akan datang That's mengambilnya ke our sini. calling. Itulah panggilan That's kita. why the Holy Spirit Itu sebabnya Roh Kudus nyatakan says to the church, kepada gereja, I want my house to be a house of prayer for nations. aku mau rumahku menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Amin. And then Jesus talk about it. Dan Yesus bahkan ngomong hal yang sama. Jesus talk about it in Matthew chapter 21 verse 13. Yesus ngomong hal yang sama Matius 21:13. And what does Jesus say? Apa yang Yesus katakan? My house shall be called the house of prayer. Bahwa rumahku seharusnya disebut rumah But you doa. make it a den of thieves. Tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. I have thought about that scripture 1,000 times. Saya merenungkan ayat ini ribuan kali. God, Tuhan, what did you mean with that? Tuhan ini maksudnya apa? Jesus drove out the money, the money changers and the sheep and the doves and everything. He drove them up and says, "You make my house a house of a den of thieves." And I meditated upon that. Yesus memutarbalikkan meja penukar uang, memutarbalikkan penjual burung merpati, domba, segala macam. Dan dia katakan, engkau menjadikan rumahku sarang penyamun. Saya renungkan ini baik-baik, saudara. What did God mean? Apa yang Tuhan maksud? Because you see, saudara, Karena Bapak Ibu, those money changers had to be there. penukar-penukar uang itu harus ada di situ. They had no choice. Mereka tidak punya pilihan. Because anybody that wanted to go into the temple could not use normal money. Karena siapapun yang mau masuk ke bait suci nggak boleh pakai uang biasa. They had to buy special temple coins. Mereka harus beli koin bait suci yang khusus. And the people that came from afar, Dan orang-orang yang datang dari jauh, they could not bring their own animals. mereka nggak bisa bawa hewan korban mereka Because sendiri. only an animal without blemish was allowed to be sacrificed. Karena kitab Taurat catat bahwa hanya binatang yang tanpa celah yang boleh dikorbankan. So why was Jesus so upset? Jadi kenapa di ayat itu Yesus kesal sekali? When actually they had to be there. Padahal semua penjual penukar uang itu harus ada di situ. Could it be Mungkinkah they were so close to the holies of holies? bahwa mereka begitu dekatnya dengan ruang maha kudus? So close Begitu to dekat the very presence of God. kepada hadirat Tuhan. But they were only busy with their own thing. Tapi mereka lebih sibuk sama urusan mereka sendiri. My house Sebab rumahku shall be called akan disebut a house of prayer. rumah doa. And then God tells us for who? Dan Tuhan kasih tahu rumah doanya untuk siapa. God tells us Tuhan kasih it's tahu. not just for your own prayer group. Ini bukan cuma buat persekutuan doa saudara It's tahu. not only for your own church. Bukan cuma buat gerejamu. It's not only for your own growth. Bukan cuma pertumbuhan. It's not only for your own blessings. Bukan cuma buat berkatmu saja. God says, don't worry about that. I'll bless you anyhow. Tuhan bilang gak usah khawatir, aku pasti berkati kamu. God says, Tapi Tuhan bilang, I want my church to pray for the nations. aku mau gerejaku berdoa buat bangsa-bangsa. Amin. And then we see Dan kita lihat, that Jesus speaks all more about that. Yesus ngomong lebih lagi tentang ini. He invites us. Dia undang kita. Saudara, Bapak Ibu, God invites you Tuhan undang to saudara ask for Indonesia. untuk meminta Indonesia. You know, on this trip, people challenged me. Saudara, dalam rangkaian acara ini orang-orang kasih saya tantangan. They said, aduh, Ibu, Ibu,
how come you pray for Indonesia like that? I said, yeah, the Bible says I can. The Bible tells me I can. Kok ibu berani-berani berdoa buat Indonesia seperti itu? Saya bilang, ya Alkitab suruh saya boleh berdoa kayak gitu. Indonesia has 275 million people. Indonesia punya 275 juta jiwa. I don't care if you are Muslim, Saya nggak peduli saudara mau agama or Muslim if you are Hindu, atau agama Hindu or if you kah? are Buddhist, Agama Buddha or if you are Christian, atau kau Kristen kah? if you are Indonesian, Kalau kau orang Indonesia, you are a reason to be prayed for. maka engkau alasan saya untuk berdoa. Why? Mengapa? Because the Bible says Alkitab katakan, God so loved the world, not only Surabaya. karena Allah begitu mengasihi dunia ini, bukan cuma Surabaya. They don't say amen. God loved the world, Tuhan cintanya sama dunia, not only Papua, bukan cuma cinta Papua or Java, atau or Kalimantan, atau cuma or Kalimantan Aceh, saja, or atau Aceh Sumatra, saja, atau or Sumatera saja, Bali. atau Bali saja. God loves the nation. Tuhan cinta semua bangsa. And He says to His Dan church, Dia katakan pada gereja, hear my heart. dengar hatiku. I want my church Aku mau gerejaku to be a church jadi gereja that look away from their own blessings. I will take care of them. yang gak mikir lagi berkat buat mereka sendiri, sebab aku pasti But I pelihara need mereka. you. Tapi aku perlu engkau. According to Hebrews chapter 3 verse 1. Menurut Ibrani 3 ayat 1. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kudus, rekan sekerja, mengambil bagian dalam panggilan yang kudus surgawi. Consider the high priest of our confession, Jesus Christ. Seturut dengan imam besar dalam pengakuan kita, yaitu Yesus Kristus. Therefore, holy sisters, Oleh sebab itu saudari-saudariku, therefore, holy oleh brethren, sebab itu saudara-saudaraku, don't you understand? tidakkah engkau mengerti? You are God's co-worker Engkau adalah rekan kerjanya Tuhan in the heavenly dalam calling. panggilan sorgawi. And what is that heavenly calling? Dan apa panggilan sorgawi itu? Listen to what God calls us to do. Dengarkan apa panggilan Tuhan He untuk said kita. clearly, ask of me, Dengan jelas dia katakan, and I will give you mintalah kepadaku, the nations maka aku akan memberikan as your inheritance, bangsa-bangsa and the ends of the earth sebagai milik as pusakamu, your possession. dan ujung-ujung bumi But sebagai you have hartamu. to ask. Tapi engkau perlu minta. You might be quiet. Saudara agak sepi pagi ini. Are you getting used to my funny accent or to him? God so much wants the church to understand. Tuhan pengen gerejanya ngerti. He longs for the body of Christ Dia rindu seluruh tubuh Kristus to look away from me, my and I, untuk gak lagi ngelihat aku, and to become a place that God can use for intercession and prayers for the nations. tetapi untuk menjadi tempat di mana Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi tempat syafaat dan doa bagi And let's bangsa-bangsa. start with our own nation. Dan mari mulai dengan bangsa kita Let's start with sendiri. Indonesia. Mari mulai dengan Indonesia. 275,000 reasons, million reasons for you to pray. Ada 275 juta alasan untuk kita berdoa, saudara. So the person that challenged me, Jadi orang yang kasih tantangan itu ke I said, saya, my brother, saya bilang, Pak, the Bible tells me Alkitab bilang to ask for the nations. untuk minta At the bangsa-bangsa. top of my list at the moment is Indonesia. Dan pada saat ini nomor 1 di daftar permintaan saya, Indonesia. And God says Dan Tuhan bilang, He will give us the ends of the earth. bahkan ujung-ujung bumi Tuhan So we berikan. have the right, Kita punya hak, we have the godly command kita punya perintah ilahi to make our lives, even ourselves, a house of prayer. untuk menjadikan hidup kita, bahkan diri kita sebagai rumah doa. Not only the church in large, Bukan cuma gereja dalam every keseluruhannya, one of you are a temple of the Holy Spirit. tetapi setiap saudara yang hadir, engkau adalah baitnya Roh So Kudus. every one of you is a house of God. Sehingga setiap saudara yang hadir, engkau adalah rumah So Tuhan. every one of you are called to be a house of prayer for the nations, even individually. Dengan demikian setiap saudara pun turut dipanggil untuk menjadi rumah doa bagi bangsa secara pribadi. Amen. Amin. And then He says, Lalu ask.
Tuhan bilang, Ask of me. mintalah I am kepadaku. ready. Aku siap. I am ready to give the land to you. Aku siap berikan negeri I ini am ready to bagimu. give the nations to you. Aku siap berikan bangsa ini bagimu. But you're my co-worker. Tapi engkau adalah rekan I work. kerjaku. God in His divine way decided to work through us. Tuhan dengan cara ilahinya memutuskan untuk mau bekerja sama dengan kita. If we don't ask, Kalau kita tidak minta, God cannot answer. Tuhan tidak bisa jawab. It's that simple. Sesederhana itu. It's that simple. Sesederhana itu. If you don't ask Kalau engkau tidak minta, and things go after the elections wrong, maka setelah pemilu kalau segala sesuatu berjalan I am keliru, that bold saya berani to say bilang publicly here, secara umum di depan then saudara we hari, can only blame ourselves. yang bisa kita salahkan ya diri kita Because sendiri. prayer change history. Karena doa bisa mengubah I sejarah. highly respect our candidates. Dengan segala hormat kepada semua kandidat I yang ada. truly do. Sungguh saya hormati But mereka. they are not the highest authority in the land. Tapi mereka bukan otoritas tertinggi di negeri. According to the Bible, Seturut firman the Tuhan, church is the highest authority. gereja Tuhan engkaulah otoritas tertinggi. If you take your authority, Kalau kau mau ambil otoritas itu, say to your neighbor, hey, she's talking to you. bilang kiri kanan, dia ngomongin kamu. Talking to you. Dia ngomongin kamu. Amen. Amin. So let's quickly move on. Jadi dengan cepat kita So then lanjut. God tells us what's in His heart. Tuhan sudah kasih tahu apa yang ada dalam hatinya. He tells us what He wants us to do. Dia kasih tahu apa yang dia mau kita lakukan. He tells us how sad He finds it Dia sudah kasih tahu kepada kita betapa menyedihkannya dia melihat keadaan that they sekarang. made it the den of thieves. Bahwa orang-orang menjadikan And I'm rumahnya not jadi talking sarang of this penyambut. church, I talk in general. Saya bukan bicara tentang gereja ini saudara, tetapi secara umum. Because it's still the bride of Christ. Karena gereja masihlah mempelai wanita Kristus. And why was Jesus so upset? Mengapa Yesus begitu kesal? Although they had to be there. Walaupun sebenarnya mereka harusnya ada di situ. Because they shift focus. Karena fokusnya teralih. Do you know what the Bible says in the book of Revelations? Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan kitab Wahyu I dalam have Alkitab? it against you Aku mencela engkau that you lost your first love. karena engkau kehilangan kasihmu Does yang that semula. mean they were backslidden? Bukan artinya mereka murtad. No. Bukan. Does it mean they were not serving God? Bukan artinya mereka tidak melayani Tuhan lagi. No. Bukan. Does it mean they were not on fire for God? Bukan artinya mereka tidak menyala-nyala lagi buat Tuhan. No. Bukan. It means in the Greek, Arti dalam bahasa Yunaninya, you shift focus. fokusmu bergeser. Sometimes, Kadang-kadang in the midst of all what we do and how we want to do right and good and everything so correct, we shift from the focus of the holiness and humility to performance. di tengah-tengah segala sesuatu yang kita mau lakukan dengan tepat, dengan cara yang tepat, maka fokus kita beralih daripada kekudusan dan kerendahan hati kepada hanya sekedar menampilkan sesuatu. And then God gave us a recipe. Lalu Tuhan kasih kita resepnya. This recipe I have proclaimed hundreds of times since I started with Indonesia di Hatiku. Resep ini sudah saya nyatakan berulang ratusan kali sejak saya mulai Indonesia di God hatiku. is so clear. Tuhan begitu jelas. This is my heart. Ini hatiku. My heart is Hatiku that adalah you bahwa will be a engkau powerhouse. akan menjadi Not kekuatan yang just besar. for your own blessings Bukan cuma untuk and the berkatmu needs atau kebutuhanmu and a good election, atau pemilu yang but lancar, you will carry my heart tapi engkau akan membawa hatiku for the nations, bagi bangsa. starting with your own. Dimulai dari bangsamu dulu. And then God says, Lalu Tuhan bilang, please tolong don't shift focus. fokusmu jangan bergeser. Don't use Jangan manfaatkan your task waktumu, to tugasmu shift focus untuk bergeser into the fokus busyness, kepada into the kesibukan perfection, belaka, kepada into the kesempurnaan belaka, action. kepada tindakan penampilan belaka. Keep your focus on the presence of God. Tapi biarlah fokusmu hanya terus ada dalam hadirat Tuhan. And He says, Dan dikatakan, if you do that, kalau kau lakukan in itu, praying for the nations, berdoa bagi bangsa, I give you a recipe aku berikan resepnya that works. yang pasti berhasil. You don't even have to wonder how to do it. Engkau bahkan tidak perlu bertanya-tanya gimana I ya. give you ABC. Follow this and it will work. Aku berikan kepadamu resep A, B, C seperti urutan yang jelas bagaimana cara And kerjanya. what is that recipe? Apa resepnya Bapak Ibu? If my people Yaitu kalau umatku who are called by my name yang atasnya namaku disebut humble themselves,
Merendahkan diri. Wow. Humble himself and pray Merendahkan diri dan berdoa. and seek my face Mencari wajahku. and turn from their wicked ways. Berbalik dari jalan-jalan yang I will hear from heaven. maka aku akan I mendengar will. dari sorga. Aku I dengar. promise you, Aku janji. I cannot lie. Aku tidak bisa berdusta. I will answer. Aku akan menjawab. I will hear. Aku dengar. Follow the point. Ikuti poinnya. 1. 1. Humble yourself. Rendahkan dirimu. 2. 2. Seek my face. Cari wajahku. 3. 3. Turn from wicked ways. Berbalik dari And jalan-jalan I yang promise to heal the land. Dan aku janji aku pasti pulihkan negerimu. But what is the wicked ways God talk about? Tapi ini jalan-jalan jahat yang mana yang di 2 Tawari 7 ini Tuhan ngomong? Which are these wicked ways? It's already long by. On to the next slide, please, people. Yeah. Ini slide yang setelahnya. Lumayan. Maybe Chara, you can go up there. Yeah. So what is the wicked ways God talk about? Jadi apa jalan-jalan yang Please, jahat? my dearest Jimmy's family. Saudara-saudariku di GMS yang saya kasihi. The wickedness God talk about here is not the way you and I think. KKR, repent from your sin. Kejahatan yang Tuhan bilang di sini bukan tentang yang biasa kita dengar di KKR, bertobat dari dosa-dosa kita. Bukan. It doesn't mean that now God talk here, repent from your sin like alcohol and maybe, what can I say, pornography and all the things that we bring people to Jesus with. It's not that. Saudara, bukan tentang bertobat dari alkohol, pornografi, atau segala macam dosa yang biasanya kalau orang-orang baru pertama kali bertobat terima Yesus, kita suruh mereka ngaku Ask itu. your Bukan. pastor with me today. Saudara, ada Ask- Bapak Gembala It's bersama not dengan that, saya Pak hari ini. Philip. Bukan tentang itu ya It's Pak not Philip. that. Bukan tentang It's itu ya Pak not the Philip. normal KKR preaching. Ini bukan khotbah KKR yang biasa. Turn from your wicked ways like we would call sin this, sin that. No, Ibu said we are Christian already. Berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Oh, berbalik dari dosa ini, dosa itu. Bu, kita udah Kristen loh. These were written for Christians. Ini ditulis untuk orang-orang percaya. Let me tell you something. Saya mau katakan begini. These guys were better than you and me in keeping the law. Saudara, orang-orang di 2 Tawari 7 ini jauh lebih baik daripada saudara dalam menjaga melakukan Let hukum me Taurat. tell you something. Saya mau kasih tahu sesuatu. These guys Orang-orang di 2 to Tawari whom this 7 was written, kepada ayat di mana ayat ini they dituliskan, kept the law of Moses perfectly. mereka menjalankan hukum Taurat Musa sempurna. So what is God meaning? Jadi maksud Tuhan Turn from your apa? wicked ways. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. You know what God is talking about? Tahukah Bapak Ibu apa yang Tuhan bicarakan When you di read sini? if you read Chronicles, Kalau Bapak Ibu baca kitab the Tawari, sin that God talks about here is religion, kejahatan dosa di sini adalah agama, system, sistem. this kind, that kind. They had their full moons, they had their celebrations, they had their rituals. They were perfect, they were faithful in it, sometimes more than what we are in what we do. Saudara, perayaan ini, bulan penuh, hari raya ini, mereka begitu sempurnanya, bahkan mungkin lebih baik daripada kita dalam segala yang mereka harus lakukan. So it's not about doing things right or wrong or actions or works. Jadi bukan tentang, oh ini melakukan perkara yang salah, tindakan mereka salah, karya mereka salah, bukan. It is getting out of the system Tetapi bicara tentang keluarlah dari sistem where their service was religion instead of the heart. sistem yang mengikatmu, di mana ibadah mereka hanya sekedar agama, bukan dari You know, we had a hati. leaders meeting 2 days ago, Saudara, 2 hari lalu kami berjumpa dengan para pemimpin. and they did very well the preparation. Please don't misunderstand me. Mereka persiapkan dengan baik, jangan salah pahami saya. But when we started praying, Tapi ketika kami mulai berdoa, they had a whole list mereka sudah bikin pokok-pokok of things that doa. we're going to pray for, Pokok-pokok doa yang mereka which was harus great, doakan. which was great. Itu bagus. And I turned Tapi saya and I bilang- gave the mic to them, brother. Saya I kasih said, mic Pa, kepada bapak forget the itu. list, pray from your heart. Saya bilang, Pak, lupakan pokok doanya, berdoa dari hati. Amin. Oh, but Ibu said we must be prepared. Yeah. Bu Suset, kita kan harus persiapan, Is God betul. interested in our list? Apakah Tuhan tertarik sama daftar yang kita buat? God is interested in our heart. Tuhan lebih tertarik sama hati kita.
Is God interested in the perfect prayer? Apakah Tuhan tertarik sama doa yang sempurna? God is interested in the heart. Tuhan tertarik sama hati. Is God interested in the perfect performance? Apakah Tuhan tertarik dengan penampilan yang sempurna? God is interested in the heart. Tuhan tertarik pada hatinya. Is God interested in the perfect sermon? Apakah Tuhan tertarik sama khotbah yang If sempurna? we stop right here now Kalau sekarang saya and we berhenti just pray dan kita berdoa from our heart, dari hati kita, we do more for Indonesia than 50 sermons. kita bisa lakukan lebih banyak buat Indonesia daripada khotbah 50 kali. Amin. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amen, saudara. So God says, Tuhan don't bilang, worry about your perfection. Jangan khawatirin soal kesempurnaanmu. I need a house Aku perlu rumah who cry for the yang nation. mau berseru buat In bangsa. your spirit, dalam rohmu, in your life. dalam hidupmu. God says, Tuhan ngomong, don't worry. nggak usah I'll khawatir. take care of you. Aku akan urus kamu. Don't worry about your food and what you will eat. Just give me your heart for the nations and I'll bless you. Gak usah khawatir tentang apa yang kau makan, kau minum. Aku urus itu. Tapi berikan kepadaku hatimu dan aku akan But memberkatinya. follow the pattern. Ikuti polanya. Humble yourself Rendahkan diri under the mighty hand of God di tangan Allah yang maha tinggi. and He will lift you up. Maka ia akan mengangkat engkau. James chapter 4. Yakobus pasal 4. You know, saudara, Bapak Ibu Saudara, when I went separating for Indonesia di hatiku, ketika saya memisahkan diri untuk Indonesia di hatiku, one night I woke up from a dream. satu malam saya bangun dari sebuah mimpi. And I said, Lord, what does this mean? Saya bilang, Tuhan maksudnya apa mimpi? And the Lord said, Tuhan bilang, humility and purity of heart. kerendahan dan kemurnian hati. And that's what we brought into the land, into 14 cities. Dan itu yang kami beritakan ke 14 kota di At the seluruh leaders' negeri. meeting 2 days ago, 2 hari lalu pertemuan pendeta-pendeta. I said, Saya bilang, would you please go before God maukah kau datang ke hadapan and Tuhan bring your land in humility before God? dan bawa negeri ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan You know, Tuhan. saudara, Tahukah Bapak Ibu? that's what's making the difference. Itu yang buat perbedaan. The pattern. Polanya, If my people kalau umatku who are called by my name, yang atas mereka nama disebut, GMS, you are called by God's name. GMS kau dipanggil disebut atas namanya Tuhan. Humble himself. Rendahkan Humility is not how we look, how we stand, how we move, how we act. Humility is the attitude of your spirit. Kerendahan hati bukan tentang bagaimana cara kita How bergerak, you talk. bertindak, berbicara, tapi tentang How you move roh kita. before God. Bagaimana kita bertindak, berbicara di hadapan Tuhan. That's the difference. Itu perbedaannya. And then the Lord said, if you seek my face Dan Tuhan bilang, kalau kau cari wajahku and dan berbalik, turn away from the performance in yourself berbalik dari penampilan memegahkan diri and come into sendiri, my presence datang ke and seek hadiratku, me cari aku, and pray, berdoa, I promise aku janji, I will hear from heaven aku dengar dari sorga and heal the land. dan memulihkan negeri. Then Lalu we can look kita bisa lihat at whatever president God chooses siapapun presiden yang Tuhan and pilih, whoever's going to win siapapun yang menang on the 14th of February. pada tanggal 14 And I'll Februari. pray for him Saya berdoa buat dia because I prayed enough. karena saya Holy cukup berdoa. Spirit, Roh get Kudus, involved. terlibatlah. Holy Spirit, Roh Kudus, in Jesus' di name, dalam nama I come Yesus. against every plot, Aku menghancurkan every setiap plan, siasat, every rancangan jahat, organized setiap plan. rancangan yang sudah Let ditentukan. the Holy Spirit work. Aku berkata, Roh Kudus engkau bekerja. So I need to quickly go on. Dengan cepat saya mau lanjut. God says, I give you that recipe. Tuhan katakan bahwa aku berikan You know, kepadamu resepnya. I hear people, they go around, in the name of Jesus, I rebuke this, and this one will not win, and that one will win, and in the name of, woohoo, the stuff I heard in these 14 cities, curl my hair. Saya dengar saudara ada yang bilang, oh aku tolak kandidat yang ini, aku berdoa Tuhan pilih yang ini. Saudara, hal-hal yang saya dengar selama 14 kota ini bikin rambut saya keriting. I'm so glad I'm not God. Saya bersyukur saya This bukan one Tuhan. bind this leader and pray for that one rebuke that one, and this one, and I think, Aku kushakarabasakarabasanai. ikat pemimpin yang ini, berdoa buat yang itu, ikat yang itu, berdoa buat yang ini. Oh saudara, Shandara Rabashaka. And I think, oh my word, Astaga. and we use the name of God for our own opinions. Kita berani-berani gunakan nama Tuhan buat pendapat kita And we pribadi. influence people as leaders in the name of Jesus Christ in our own opinions. Dan kita pengaruhi jemaat dengan memakai nama Tuhan And we untuk call it keuntungan kita godly. pribadi. Dan kita bilang ini panggilan Tuhan.
receive money. Atau bahkan kita terima I uang. preach in one of the cities, Saya berkhotbah di salah satu and I kota. suddenly stood up under the prophetic power. Tiba-tiba dari kuasa kenabian And I said, berdiri. Saya bilang, some of the leaders here beberapa pemimpin has di sini received money menerima from uang some of the top leaders, from some of these candidates dari salah satu kandidat yang ada to influence their church, untuk mempengaruhi to jemaatnya, vote for him. untuk memilih yang itu. Now that's what I mean about turn from your wicked ways. Itu artinya engkau harus berbalik It's dari sin. jalanmu yang jahat. Itu dosa. It's wicked. Itu jahat. We have no right to play God and the Holy Spirit. Kita nggak punya hak untuk jadi Tuhan dan jadi Roh Kudus buat diri kita sendiri. Amin. And the place became dead quiet. Dan tempat itu langsung And we had pastors coming to the front. pendeta-pendeta maju. And a few of them came afterwards and say, Ibu, I am guilty. Beberapa dari mereka datang setelah ibadah lalu bilang, Kurabashaka, I lay Itu hands saya, on itu them. saya tumpah Give me tangan. oil and let me pray for them. kasih saya minyak, saya berdoa buat mereka. Amen, saudara. Amin, saudara. That's what the Bible means. Itu yang Alkitab If we bilang. really believe God, then let's believe God. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, marilah kita percaya sama Tuhan. And we as leaders, Sebagai para we pemimpin, stand before the people today. berdiri di hadapan jemaat hari ini. Philip stands before you. Pak I Philip stand berdiri before di you. hadapan saudara. Saya We berdiri di stand hadapan before you. saudara. We have got the responsibility how we lead the people in the land. Kami punya tanggung jawab untuk memimpin jemaat di negeri ini. And I want to quickly move on. Saya lanjut. And I hear them pray like that. Saya dengar orang-orang But berdoa seperti itu. James Tapi chapter Yakobus 4 says, pasal 4 draw katakan, near to God and then use your authority. mendekatlah kepada Allah dan lalu gunakan otoritas. So you cannot move it through authority unless you move it through humility. Jadi saudara, kau tidak mungkin bisa bergerak dengan otoritas sejati kecuali didahului dengan kerendahan hati yang sejati. Because if we don't move it through humility, Karena kalau kau tidak bergerak dengan kerendahan and hati we yang think we sejati, move with authority, lalu kita pikir kita bisa bergerak dengan otoritas. I wonder how much is of the Spirit of God in there. Saya bertanya-tanya seberapa besar roh Tuhan So I want to come bekerja to di the sini. close Sebagai penutup, before we pray. sebelum kita berdoa, So I want to present to you saya bagikan pada This saudara day. hari ini the heart of the Father. hatinya Bapa. I want the house. Aku mau I want a people rumah dan umatku who would turn my house yang mau menjadikan rumahku into a house of prayer menjadi rumah doa for the nations. bagi segala bangsa. And then he says, Dan dia kata, I want a people aku mau who will not umatku turn it into a den, yang tidak menjadikan rumahku but serve sarang for penyambut, the glory tetapi rumah yang melayani and the presence of God. bagi kemuliaan dan And then he hadirat. says, Lalu Tuhan I bilang, invite them. aku Come on, undang come on, mereka. come on. Ayo Please masuk. ask for the nations that I can bless you. I can give you an inheritance. Ayo minta kepadaku bangsa-bangsa, aku berikan kepadamu sebagai milik pusakamu. Come close to me. Mendekatlah kepadaku, And then use your authority Gunakan so that my otoritasmu. spirit can move. sehingga rohku dapat bergerak. And then he said, Tuhan bilang, understand my heart. pahami hatiku. I am the seeking God. Aku Tuhan yang mencari. Hear about the seeking God. Dengarlah Tuhan Last yang slide, mencari. please. Last slide. Slide terakhir. Listen to what God said. Dengar yang Tuhan katakan. He said, Tuhan katakan, I look for somebody. sebab aku mencari seseorang. Ezekiel 22:30. Yeskiel 22:30. Pa, Pak, God is not looking for us to be perfect. He is perfect. Tuhan gak cari kita supaya sempurna karena dia udah sempurna. So we don't have to be trying to be perfect. Kita gak perlu coba-coba untuk sempurna. He is perfect. Dia Tuhan yang He sempurna. actually help us. Dia bahkan menolong He said kita. in Romans chapter 8, Roma pasal 8. I will help you pray in your weakness. Bahkan aku akan menolongmu berdoa dalam kelemahanmu. So it's okay Jadi gak apa-apa. to be weak. Kalau kau, I'll help you aku tolong kamu. in your weakness. Dalam kelemahan. You don't need to be perfect. Kau gak perlu sempurna. He says, I'm looking. Tapi yang aku cari, If God walks through this building, kalau Tuhan berjalan ke dalam gedung, I highly respect your pastor. saya penuh hormat kepada gembala Bapak Ibu I di am tempat ini. thankful I can be here today. Thank you, Pak Philip. Saya bersyukur saya ada di sini. Terima kasih Pak But if Philip. the Holy Spirit Tapi kalau Roh Kudus go here from chair to chair, berjalan dari kursi ke person kursi, to person, pribadi ke and pribadi, say, dan Tuhan bilang, I look for somebody. aku mencari I'm seseorang. seeking somebody. Aku You mencari don't need to be seseorang. perfect.
yang gak perlu sempurna. Just look for somebody Mau cari who seseorang would really stand in the gap, yang mau sungguh-sungguh berdiri not sebagai for their perantara. own purpose, Bukan untuk tujuan but pribadi, for mine, tapi bagi tujuanku. not for what they get out of it, Bukan supaya mereka dapatkan but when sesuatu, I get out of tetapi it, apa yang Tuhan bisa dapatkan. someone Satu orang who would stand in the gap yang mau berdiri sebagai and perantara, build a wall membangun tembok, so that I would not destroy the land. sehingga aku tidak akan menghancurkan negeri itu hingga The musnah. seeking God Tuhan yang mencari, who's seeking for the prayers. yang mencari para pendoa. The seeking God, Pak. Tuhan yang sedang mencari, Pak. He's not seeking for perfection. Yang dia cari bukan kesempurnaan, He's seeking for a heart. yang dia cari hati. Who it says in Ezekiel 22:30. I'm almost through. I know we need to pray and I know about the time. Saya tahu kita nyari selesai, saya tahu waktu. I look for somebody. Tapi Tuhan bilang, Did he aku find cari you? seseorang. Apakah Did he find you in the gap? kalau dia menemukan engkau, dia menemukan engkau sebagai pengantar? Or do he find us being running around for our own ministries, which is not wrong? Atau dia menemukan kita sedang lari-lari, Busy for this, sibuk busy for that, untuk pelayanan busy for kita that, sendiri. Tentu busy. saja tidak Yes, salah. and we have prayer meeting. Are we in the gap for his sake? Tetapi apakah kita sungguh berdiri sebagai perantara bagi kepentingannya Tuhan? You know what I said to Pak Philip? Tahukah Bapak And Ibu to apa yang Ibu saya katakan Irene kepada and Pak to the Philip committee that time from GMS when we talk? dan Ibu Irene dan semua panitia dari LPC GMS? gets no benefit from Indonesia di hatiku. Zero. LPC, Yayasan Love Purpose Center, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Indonesia di It hati. doesn't help us. Bahkan tidak nolong It kami takes the apa. leader away from the team. Bahkan pemimpin LPC itu diambil It sementara doesn't help dari us timnya. financially. Bahkan tidak nolong kami No secara finansial. benefit. Tidak ada keuntungan I don't apapun. want the benefit. Saya nggak I've got ingin one keuntungan. goal. Tujuannya cuma satu. God, Tuhan, save our nation for a destiny. selamatkan bangsa ini demi destinimu. The seeking God. Tuhan yang sedang If the Holy mencari. Spirit look at you up there, Kalau Roh Kudus melihat yang ada do di I find you in balkon, a gap? apakah dia menemukan kau In your sedang own berdiri prayer room? sebagai pesyafaat Do dalam we ruang find you doamu? there? Apakah dia For menemukan your engkau di sana? land? Kau berdoa bagi When he negerimu. asks you already, please ask for the nation, please. Padahal dia sudah bilang, ayo minta bangsa, minta Ask bangsa, of me. minta kepadaku. I will let you inherit the Aku akan land. berikan tanah negeri ini sebagai warisanmu. Amin. And then you look for the second thing we have a seeking God on. Dan Tuhan yang mencari sedang mencari perkara yang kedua. And Luke chapter 19 verse 8, Lukas 10, 19 verse 10. Lukas 19 ayat 10. Luke chapter 19 verse 10 tell us Lukas 19 ayat 10 bilang sama why kita. God wants a house of Mengapa prayer for the nation. mengapa Tuhan mau rumahnya jadi rumah doa Because bagi God segala is bangsa? seeking. Karena Tuhan sedang It mencari. says in Luke chapter 19 verse 10, Jesus came to seek and to save the lost. Lukas 19 ayat 10, sebab Yesus datang untuk mencari dan So we are not menyelamatkan only yang terhilang. praying for a good elections. Kita bukan cuma berdoa buat I pemilu love yang this baik. land more than just a good election. Saya jauh mencintai negeri ini lebih daripada pemilu yang I baik. paid a too high price to be in this land for just a good election. Saya bayar harga yang terlalu besar untuk ada di negeri ini, saudara. Bukan cuma untuk mengalami pemilu I yang run the baik. mountains of Papua too high for just a good election. Saya berlari di pegunungan Papua yang tinggi itu bukan cuma untuk mengalami pemilu yang We baik. pay a too high price for just a good election. Harganya terlalu bayar, cuma bukan hanya untuk pemilu yang baik We saja. want the land. Kita mau negeri ini. Jesus came to seek and to save the lost. Sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang We want a terhilang. revival. Kita mau kebangunan We want a terjadi. wave. Kita mau gelombang. We want Indonesia Kita mau Indonesia to bless the nations. memberkati That's bangsa-bangsa. what we want. Itu yang kita inginkan. The seeking God. Tuhan yang mencari itu. And the last thing, Dan perkara yang terakhir, he says, I'm seeking dia katakan, the true worshippers. dia mencari penyembah-penyembah benar. The last slide. And now what comes next? Slide terakhir, slide yang paling terakhir. This is what comes next. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini dia. The prayer of the righteous Doa orang benar bila dengan avails yakin much. sangat besar kuasanya. God is seeking. Tuhan mencari. He's looking here. Dia mencari di sini. And all of you watching me. Dan saudara yang menyaksikan saya, He's looking from Aceh to Papua. dia mencari dari ujung Aceh sampai Papua. Who would be
selfishness enough to stand in the gap for my behalf that I would not harm the land? Siapa yang mau untuk menyingkirkan kepentingan dirinya sendiri dan berdiri sebagai pengantara bersyafaat bagi negeri ini? Who? Siapa? Who can I find? Siapa yang bisa kutemukan? The Bible says the eyes of the Lord is going to and fro the earth. Who can I find? Alkitab katakan sebab mata Tuhan menjelajahi seluruh negeri. Siapa yang dia Who bisa will follow temukan? the pattern? Siapa yang mau ikuti cara Tuhan? Humble yourself. Rendahkan dirimu. Seek me. Cari aku. Turn from that system that held you for so long Berbalik dari ikatan sistem yang mengikatmu begitu lama. and cry to me, Dan berseru kepadaku. and I will bless your land. Dan aku akan memberkati negerimu. Seeking God. Tuhan yang sedang mencari. And in John, Tapi Yohanes, he says, I'm seeking the worshippers. dia katakan aku mencari penyembah-penyembah benar. Those who would just come like that. Yang mau datang dengan cara yang demikian. Now please, Bapak Ibu, I can have the worship team back, please. boleh tim pujian I penyembahan kembali respect naik the ke worship atas. team. Saya menghormati tim pujian But you know penyembahan. what, Sudara? Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, On the 5th of January, di tanggal 5 here's my Januari, team, ask them. ada tim saya di On sini. the 5th of January, Tanggal 5 Januari, we were in the inland of Papua. kami ada di pedalaman asli Papua. We had the mountain people coming. Ada orang-orang gunung datang. We had the people from the city coming. Dan kemudian orang-orang kota juga ikut And then we had the datang. people from the surrounding churches coming. Lalu ada orang-orang yang berasal dari gereja We di daerah had itu datang. drums, we had guitars, Ada gitar, ada we had drum, musicians, ada musisi. and then we had the mountain people. Lalu ada You orang-orang gunung. know what, Pak Philip? Pak Philip, They arrived with a drum mereka datang dengan and a genderang stick. dan tongkat. It's all they had Cuma itu yang mereka for punya worship. untuk nyembah. And they dance. Dan mereka menari. And the presence of God come. Hadirat Tuhan turun. Because they worship from their heart. Karena mereka nyembah dari hati. Now, I'm not saying the worship of the others was not good. Saya bukan bilang penyembahan yang lain tidak baik. I'm just saying Saya cuma pengen bilang. what we think God needs and what God really wants are sometimes different. Apa yang kita pikir Tuhan butuh dengan apa yang sungguh-sungguh Tuhan butuh, kadang-kadang beda jauh. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan atau firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta Sukses Hati jauh-jauh dari luar negeri datang ke Indonesia ya, khususnya mengenai pemilu tahun 2024 di mana itu adalah 2 hari lagi. Ingat, jangan sampai salah pilih ya, 2 hari lagi. Sahabat terang kemuliaan, kiranya ini bisa memberkati kita semua dan mari kita berdoa untuk menutup video ini. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Bapa atas firman atau pesan yang disampaikan kepada kami semua melalui pendeta Sukses Hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pimpin kami semua dan berkati kami semua dan lindungi kami semua. Bapa berikan kami hikmat marifat agar kami tidak salah dan memilih pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita. Ingat sekali lagi, 2 hari lagi jangan sampai salah pilih ya. Karena ini sangat penting sekali menyangkut masa depan bangsa dan negara kita, negara Indonesia. Sahabat terang kemuliaan, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.